yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa bermacam-macam penyakit ini, yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat jahat, sebab pada hakikatnya Allah menurunkan bala itu karena ada orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah pada agama ini, itu sebenarnya yang diberikan penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf, kok mengapa di Cina, mengapa di RRT? Saya ingin sampaikan sedikit, khususnya pada ibu ya, yang tukang dapur itu. Saya dulu pernah ngomong-ngomong dengan seorang almarhum namanya Haji Ilham. Haji Ilham ini ahli lukis, tukang lukis. Dia pernah ke RRT melukis, bahkan juga melukis Pak Harto dulu pernah beliau dari Petikus Lombok Tengah. Ya. Beliau mengatakan, hati-hati, larang teman-teman kita membeli terasi yang dibungkus cap udang itu. Ibu, ya, ini peringatan sedikit. Karena memang dibuat dari udang katanya. Tapi saya melihat sendiri dijemur di tepi pantai katanya, tapi digulak oleh anjing. Ya Allah alam, mungkin juga dikencingin dan sebagainya. Jadi bagaimana? Sementara kita orang Islam ini kan yakin bahwa najis anjing itu kan bukan Allah. Makanya dia mengatakan dulu, sudah ya. Pada saat-saat saya dulu menjadi narasumber di RRT Mataram dulu kan, beliau membuat macam-macam ya, pertanyaan-pertanyaan yang banyak ya, menyampaikan kepada kita. Sesungguhnya begitu firman Allah ya. Tetapi ya, Nabi kita juga bersabda, kita nazalal bala mu'amma. Sabda Nabi, kalau Allah menurunkan bala itu, sabda Rasul ya, dia merata. Orang yang berbuat maksiat juga kena, yang memang pada hakikatnya orang itulah yang ditujukan oleh bala itu. Tetapi kita yang baik-baik pun juga kena kalau kita tidak waspada. Ya, kita harus waspada. Mengapa kita tenang juga, Bapak Ibu sekalian ya? Mungkin salah kita juga. Mengapa tidak melarang orang berbuat jahat? Ini kekurangan kita zaman akhir sekarang ini ya. Kalau namanya melarang orang berbuat jahat, kita takut. Apa yang itu pegawai? Pemerintah mungkin kalau ada berbuat jahat takut. Takut apa? Takut meminta naik pangkat barangkali. Takut dan naik dijadikan sebagai kepala seksi barangkali belum pindah.
Gambaran seperti itu gambaran. Sekarang sudah begitu menampakkan seperti itu. Tetapi mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jemaahnya amrun khariqun lil 'adah. Peristiwa yang mengubahkan semua kejadian yang ada pada zaman dahulu. Berangkat dari Makkah ke Syria hanya setengah malam kurang langsung naik lagi ke langit. Pada saat itu belum ada pesawat Lina Rusia itu, belum ada Apollo 11, ada Amerika, belum ada naik ke bulan. Bulan ini bawah ini orang kita sampai Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh sana. Allah bagaimana tingginya langit itu, Allah menciptakan langit ini dalam firman Allah surat Al-Mulk ayat 3. Allah berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Allah yang menciptakan langit ini berlapis-lapis, 7 lapis. Orang-orang sekarang mengatakan 7 galaksi katanya. Satu galaksi itu gini, ada mataharinya, ada buminya, ada bulannya. Ini planet daripada matahari, ya, bulan dan bumi kita dengan bulan ini. Satu galaksi ini, bintang-bintang yang sekian banyak ini, jangan membuatnya. Menghitung saja bintang ini kita belum bisa. Allah menciptakan langit begitu luasnya, dan tidak yang satu pun tiangnya tidak ada. Kalau masjid ini sekarang coba bentuk yang ini, yang empat ini bagaimana? Ya, langit ini masya Allah, Allah menyatakan hal seperti itu. Bahkan Allah menantang lagi, "Farji'il basara hal tara min futur." Sebulan lagi lihat langit ini yang seperti yang ini, retak apa tidak? Sebulan lagi lihat lagi, retak apa tidak? Setahun lagi lihat apa tidak? Retak apa tidak? Dan zaman Nabi Adam sudah lebih dulu ada kan langit ini. Dan rata-rata inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian. Maka oleh karena itulah peristiwa Isra Mi'raj ini kalau kita kembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan ada orang yang tidak beriman. Tidak ada orang yang tidak akan percaya dengan peristiwa ini, karena Allah sudah menyatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau mendaki tidak ada yang sulit, pasti akan terjadi. Nah, itulah gambarannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Allah yang telah memperjalankan, jadi bukan hanya jalan sendiri. Allah yang telah memperjalankan Nabi kita untuk Isra dan Mi'raj. Kapan? Lailan ini menurut para ulama waktu malam, dan tidak bermalam-malam, tidak, bahkan hanya setengah malam saja. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kok mengapa dari masjid ke masjid? Kita diharapkan oleh agama kita, ya, supaya kalau kita kemana-mana itu, ya, sholat dulu di masjid, mohon yang namanya apa? Salat sabar, kan gitu ya. Itu loh tujuannya, dari masjid ke masjid. Untuk apa? Jadi sampai kita lihat jadi linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebatnya. Apa kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada kita ini, ya, Bapak Ibu sekalian? Ya, Nabi berangkat, Nabi sendiri mengatakan, "Salat di rumah
itu Masya Allah ya. Orang perempuan itu kalau hamil itu Masya Allah ya, beratnya bertambah 20 kilogram. Kalau beratnya pertama 60 sebelum dia hamil, bertambah 20 jadi 80 kilo beratnya Masya Allah. Lalu Alhamdulillah kita bersyukur kepada ibu. Ibu tiap syukur lah. Si ibunya kita, lalu jangan teriak sebab kita potong aja si mulai waktu berdarah jaga ingat, jaga